Bapak Ibu, teman-teman, sahabat kami semua, sebelum kita menonton video sampai selesai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng agar kita tidak ketinggalan tentang video-video bermanfaat lainnya, terutama tentang kesehatan di bidang rheumatologi dan autoimun. Ada pertanyaan, dokter, saya sudah berkali-kali keguguran ini. Apakah keguguran ini juga ada indikasi autoimun atau tidak? Karena saya sudah hampir 8 tahun menikah tapi belum punya anak dan mengalami keguguran sudah lebih dari 5 kali. Salah satu tanda kalau autoimun itu adalah memang sering mengalami keguguran ya. Itu yang kita sebut dengan anti-phospholipid syndrome penyakitnya ya. Jadi APS namanya penyakit karena adanya trombus ataupun sumbatan pada pembuluh darah, sehingga kalau yang tersumbat itu ada di daerah rahim, maka tentu rahimnya tidak siap untuk menerima kehamilan sehingga akan mudah gugur gitu. Ya, jadi hampir pada semua penyakit autoimun, yaitu SLE, RA, Sjogren ataupun penyakit autoimun yang lain, itu sering disertai dengan anti-phospholipid syndrome ya, yaitu adanya sindrom terjadinya trombosis ataupun sumbatan karena ada trombus pada pembuluh darah. Kalau trombus ini menyumbat pada pembuluh darah yang ke arah rahim, maka ini akan menyebabkan rahim menjadi iskemik ataupun kekurangan darah. Kalau kekurangan darah, maka dia tidak siap untuk dibuai, tidak siap untuk ditempeli oleh janin ini, sehingga dia akan mudah keguguran gitu. Kecuali itu, pada beberapa pasien yang mungkin anti-phospholipid sindromnya negatif, tetapi terjadi vaskulitis juga gitu. Pada pasien SLE ada vaskulitisnya, pada pasien RA ada vaskulitisnya, pada Sjogren ada vaskulitisnya, sehingga prosesnya pun juga sama, terjadi hambatan pembuluh darah ataupun aliran darah yang ke arah rahim, dan ini akan menyebabkan rahim tidak siap ini untuk menerima janin sehingga akan gugur gitu. Memang sebaiknya silahkan konsultasikan dengan kami ya, dokter-dokter yang memang berkecimpung di bidang autoimun untuk dipastikan kira-kira ada autoimun atau tidak gitu, karena itu adalah indikasi ya. Kemudian sambil dirasakan ada tidak keluhan yang lain, misalnya rambut rontok yang tidak wajar, nyeri pada persendian, sering sariawan misalnya, kemudian sering sesak nafas ya, sering migrain ataupun vertigo yang tidak jelas, kemudian apalagi sering pingsan yang tidak jelas misalnya, atau gangguan pada ginjal dengan ada kencingnya berbusa misalnya. Nah, kalau ada keluhan-keluhan seperti itu juga memperkuat tanda-tanda kalau ada autoimun gitu. Maka silahkan konsultasikan untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Dan kemudian proses vaskulitis ini, sekali lagi yang saya sampaikan, tidak hanya terjadi pada rahim. Kalau dia terjadi pada otak misalnya, aliran darah yang ke arah otak, ini tentu berbahaya, akan riskan terjadi stroke misalnya. Atau pada jantung, riskan terjadi serangan jantung, yaitu sumbatan koroner misalnya. Maka ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus terus untuk dipantau dan kemudian diberikan obat yang tepat. Salah satu pengobatan kalau terjadi vaskulitis seperti ini adalah dengan memberikan pengencer darah gitu. Ya, dengan diberikan obat-obat pengencer darah mungkin seperti golongan clopidogrel ya, golongan aspirin misalnya, ataupun golongan-golongan yang lain. Kalau dia berat, mungkin sampai dengan tingkat penggunaan heparin ataupun yang lain. Karena ini harus segera diatasi. Apakah pasien autoimun menjadi tidak mungkin punya anak? Mungkin, sangat mungkin, asalkan diprogram dengan baik. Berapa banyak pasien-pasien kami yang dulunya tidak bisa punya anak sampai bertahun-tahun ya. Sekarang alhamdulillah Allah berikan karunia putra-putri yang baik gitu. Kenapa? Karena diprogram gitu kan. Konsultasi kepada kami, maka kami akan rencanakan kehamilan yang terprogram, terpantau gitu ya. Kita pastikan yang pertama autoimunnya tidak flare, artinya dalam kondisi remisi. Kemudian yang kedua, pastikan obat-obatannya pun juga obat-obatan yang tidak teratogenik, yang tidak menimbulkan masalah pada janin ya. Kemudian yang ketiga, pastikan kondisinya tetap stabil, tidak flare gitu. Kemudian kita berikan beberapa obat-obat seperti pengencer darah, kemudian kita berikan hidroksikloroquine ya, dan sebagainya. Dan ini alhamdulillah banyak yang berhasil dengan ini. Jadi jangan pesimis bahwa pasien autoimun apapun itu masih sangat mungkin bisa punya anak asalkan terpantau dengan baik dan konsultasi dengan dokter yang menangani.